Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan aneka kelakuan turis Cina yang bikin geram warga negara lain di mana mereka datang di suatu negara sebagai turis. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Cina saat ini sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia yang kurang lebih 1,5 miliar, 1,5 miliar penduduknya, dengan ekonomi yang luar biasa, kemajuan ekonominya, sehingga saat ini Cina sedang berekspansi secara ekonomi, ekspansi besar-besaran di berbagai negara di Asia, bahkan di Afrika. Kekuatan ekonomi Cina ini bahkan mencengkram sehingga di beberapa negara menjadi hancur karena dominasi dari Cina ini. Tapi pemirsa sekalian, di balik itu semuanya, di balik berbagai kemajuan ini, ternyata ada sesuatu yang dari sisi warga negaranya, ternyata warga negara Cina ini, atau secara khusus ya, turis-turis Cina di berbagai negara, mereka sangat dibenci. Bukan hanya dari negara yang secara ras berbeda dengan mereka, tapi juga di negara-negara yang secara ras sama dengan mereka. Contohnya di mana itu? Di Taiwan, di Hong Kong, di Makau, di Vietnam, dan di beberapa negara lain. Mereka sangat dibenci. Kenapa bisa seperti itu? Dan pemirsa sekalian, silakan browsing loh di internet kalau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa bisa seperti itu pemirsa sekalian? Itu salah satunya disebabkan berbagai macam perilaku mereka yang seolah-olah, bukan seolah-olah ya, karena ini menjadi kenyataan, seperti masyarakat yang belum punya peradaban. Apa itu misalnya? Kebiasaan mereka buang air kecil, buang air besar di sembarang tempat. Pemirsa sekalian, silahkan lihat di foto-foto yang saya tampilkan. Salah satunya adalah bagaimana seorang ibu buang air besar anaknya itu di depan pusat perbelanjaan Burberry di Inggris. Buang air besar di depan pusat perbelanjaan di negara Eropa. Apakah pusat perbelanjaan itu tidak ada toiletnya? Ya tentu ada lah. Tapi kenapa mereka buang air besar di depan pusat perbelanjaan? Karena memang kulturnya seperti itu. Di bandara, luar biasa di bandara. Emangnya ada di bandara di dunia ini yang tidak menyediakan toilet secara cukup? Ada. Di public transport, di transportasi publik, di kereta, di saat orang sedang dalam perjalanan, duduk dengan santai, ada turis dari Cina, mereka merasa ingin buang air kecil atau buang air besar dengan enaknya, ya di tempat itu mereka buang air besar di pantai, di samping kotak pos. Bahkan di Hong Kong itu pernah terjadi, pemirsa sekalian, di pinggir jalan raya di kota Hong Kong, buang air besar di situ, santai saja mereka. Di bandara Taiwan juga begitu. Di bandara, pemirsa, di bandara, bahkan jemur pakaian pun, pakaian dalam, di ruang tunggu bandara. Dikiranya itu di rumahnya, di negaranya sana mungkin ya, pemirsa sekalian. Dan ini juga jadi satu kejadian tersendiri ketika Cina sebagai tuan rumah Piala Dunia di beberapa tahun yang lalu. Itu ada kesaksian dari pendatang dari negara lain yang datang ke Cina. Itu ternyata
toilet-toilet yang ada di Cina itu, jadi kalau ada orang buang air besar itu memang tidak disiram, karena anggapan mereka yang punya kewajiban untuk menyiram adalah orang yang mau menggunakan toilet berikutnya. Nah, ini kan sangat primitif pemirsa sekalian, sangat primitif. Masa yang seperti ini saja tidak mereka tahu bagaimana tata cara untuk berperilaku dalam hal masalah buang air besar. Pemirsa sekalian, selain masalah buang air besar, ternyata juga ada kebiasaan bagi turis-turis Cina itu, mereka dikenal sangat rakus ketika mereka makan dalam bentuk prasmanan. Mereka mengambil banyak-banyak, tapi mereka tidak bisa menghabiskan karena kerakusannya. Ini juga sebenarnya bisa dimaklumi juga pemirsa sekalian, karena mungkin karena saking sulitnya ya hidup di negara Cina. Begitu mereka ke luar negeri, mendapati makanan dengan aneka menu yang menarik, perilaku rakusnya itu muncul, perilakunya. Tapi ini kan sangat menjengkelkan pemirsa sekalian. Kemudian mereka juga dikenal suka membuang sampah sembarangan. Enak saja mereka buang sampah. Termasuk juga dari sisi sopan santun di tempat-tempat yang disakralkan. Ini kejadian di tempat ibadah di Thailand. Mereka pegang-pegang patung yang kalau di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelecehan atau penistaan agama. Pemirsa sekalian, ternyata kemajuan ekonomi satu negara, kemajuan teknologi satu negara, kalau tidak diimbangi dengan perilaku penduduknya menurut standar kehidupan yang berlaku secara internasional, ini membuat kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi justru akan lebih nampak menjengkelkan ketika berada di dalam pergaulan dunia. Pemirsa sekalian, ini saya sampaikan betapa kita sebagai umat Islam harus bangga bahwa di dalam agama kita ini salah satu yang mendapat prioritas dalam ajaran agama kita adalah bersuci. Salah duanya adalah perasaan malu ketika kita membuka aurat. Pemirsa sekalian, ini orang-orang yang menjadi turis ini secara ekonomi, mereka ini kan orang-orang yang secara intelektual mereka tidak bisa dikatakan intelektualnya rendah. Mereka bisa naik pesawat, bisa keluar negeri, mereka punya finansial yang cukup. Bagaimana dengan masyarakatnya yang secara ekonomi tidak bisa kemana-mana? Berarti lebih parah ini. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, ini saya sampaikan bukan untuk benci terhadap ras Cina, tidak. Apalagi orang Cina di Indonesia pun juga tidak suka dengan turis-turis Cina yang dari negara leluhurnya. Ini sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jangan pernah tidak bangga dengan peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Peradaban yang sebagian besar itu dari saham dari ajaran agama Islam yang luhur dan mulia ini. Saya kira begitu pemirsa sekalian. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.